Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pertama-tama kami ingin mohon maaf karena sudah cukup lama. Ya mungkin sekitar 1-2 minggu kami tidak muncul di channel ini. Kami telah menyelesaikan ujian bahasa Jepang level N2 kami. Jadi sepertinya untuk kedepannya kami akan bisa kembali aktif untuk meramaikan channel ini kembali. Oke, pada video kali ini kami akan mengulas tentang hal yang muncul pada chapter terbaru, yaitu chapter 1120. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter yang sangat dramatis. Chapter 1120 dibangun dengan sangat baik, di mana pada awal chapter itu ditunjukkan tentang pertemuan serius antara Profesor Clover dengan Dr. Vegapunk. Di sana terungkap fakta mengejutkan sekaligus menyedihkan, yaitu tentang kakak Profesor Clover yang harus mati di tangan pemerintah hanya karena alasan kakaknya menyandang Namadi. Dan tentu saja fakta mengejutkan bahwa ternyata Profesor Clover juga merupakan penyandang Namadi, yaitu Clayome di Clover. Selain itu, pada chapter ini terdapat juga pengorbanan dari satelit Atlas yang mengorbankan dirinya untuk memberikan waktu agar Tosan Sani dapat terlepas dari kejaran Gorosei Nusjuro. Juga tentang percakapan menarik antara Luffy dan robot raksasa Emmet, yang mana Luffy mulai bertanya-tanya tentang siapa sosok Joyboy yang sedang dipanggil oleh Emmet ini. Dan juga robot raksasa Emmet yang saat ini sedang dalam keadaan yang sangat bahaya, yaitu dihadapkan dengan Gorosei Jupiter dan War Curie. Emmet sedang bimbang apakah ia akan menggunakan suatu hal, karena saat ini adalah kondisi darurat, yang sepertinya ini semacam teknik yang hanya digunakan pada saat yang benar-benar genting, yaitu mungkin teknik seperti yang digunakan oleh Atlas, yaitu peledakan diri. Dan di saat pelarian terlihat berjalan dengan sangat lancar, saat Gorosei Saturn yaitu iblis laba-laba, ia tiba-tiba loncat dan mencelok pada kapal para raksasa untuk terus menghantui Kuma dan Bonnie. Dan di akhir chapter ini juga, Vegapunk juga mengungkapkan tentang nama Raja Bajak Laut yang telah disembunyikan oleh pemerintah dunia, yaitu Goldie Roger, yang mana kita tahu bahkan pada saat pengungkapan Ace sebagai anak Goldie Roger pada pengeksekusian Ace, Fleet Admiral Sengoku menyebut nama Roger dengan sebutan Gold Roger. Ya, dunia mulai terkejut, ternyata Roger adalah penyandang Namadi. Dan pada akhir chapter, Vegapunk menyatakan bahwa ia akan mengungkapkan prediksinya tentang hal yang akan terjadi di masa depan. Memang chapter yang sangat gila. Prediksi Dr. Vegapunk. Kali ini kami ingin membicarakan bagian akhir dari chapter ini, yaitu tentang kira-kira prediksi seperti apakah yang akan diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Mungkin prediksi yang akan diungkapkan oleh Dr. Vegapunk memiliki kaitannya tentang beberapa pesan sebelumnya yang telah ia sampaikan, yaitu tentang 25 tahun yang lalu bajak laut Goldie Roger melakukan hal yang tak pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Dan karena itu, mereka harusnya tahu suara termurni dunia ini. Secara kesimpulan, kami memperkirakan bahwa prediksi tentang masa depan yang akan diungkapkan oleh Dr. Vegapunk adalah tentang siapa sosok selanjutnya yang akan juga melakukan hal yang sama dengan Goldie Roger, yaitu sosok yang dapat sampai ke Pulau Raftel dan mengetahui fakta sebenarnya tentang abad kekosongan. Yang besar kemungkinan sosok Vegapunk akan mengungkapkan bahwa bajak laut yang akan melakukan itu adalah bajak laut topi jerami atau sosok Monkey D. Luffy. Hal ini didukung dengan kondisi Dr. Vegapunk yang saat ini juga bertanya-tanya, kenapa bajak laut yang telah mengetahui fakta sebenarnya yaitu Goldie Roger, mereka hanya terdiam tidak mengungkapkan fakta itu ke permukaan dunia luas. Ya, bagi kita para pembaca, kita mengetahui bahwa di sisi Goldie Roger pun sebenarnya tidak sesukses itu saat sampai ke Raftel, yang membuat Goldie Roger dan anggotanya mengatakan
bahwa mereka terlalu cepat sampai ke Laftel. Dan meski hal itu tidak diketahui secara langsung oleh Dr. Vegapunk, namun tidak menutup kemungkinan si jenius Dr. Vegapunk dapat memperkirakan kondisi seperti itu. Apalagi Vegapunk pun pasti melihat dari pergerakan mantan anggota bajak laut Roger. Semuanya santuy-santuy aja. Tidak ada yang langsung ngebet untuk piknik ke Pulau Raftel lagi. Termasuk kandidat kuat yaitu bajak laut Akagami no Shanks. Shanks malah memilih jalan-jalan ke lautan terlemah yaitu East Blue. Yang mungkin Dr. Vegapunk ketahui juga tentang kejadian kapal pemerintah dunia yang membawa buah setan Gomu Gomu no Mi mendapat penyergapan oleh bajak laut Shanks, yang membuat buah setan Gomu Gomu no Mi itu dimiliki oleh Shanks. Melihat background Dr. Vegapunk yang sepertinya cukup mengetahui detail tentang kisah dan karakteristik Dewa Matahari Nika, yaitu dari sosok Kuma ataupun dari kehidupan ras raksasa, sudah sewajarnya Dr. Vegapunk telah menduga bahwa buah setan yang dicuri oleh Shanks dari kapal pemerintah, yaitu Gomu Gomu no Mi yang saat ini dimakan oleh bocah yang memiliki nama di dalamnya yakni Monkey D. Luffy. Tepatnya saat Dr. Vegapunk melihat poster buronan Luffy dengan wujud Nika, Dr. Vegapunk mungkin telah menduga bahwa ada keterkaitan Gomu Gomu no Mi dengan Dewa Matahari Nika ini, yang mana sosok Dewa Matahari Nika ini juga memiliki keterkaitan dengan kisah Joy Boy, yaitu hal yang Vegapunk teliti saat ini, dan juga tentang satu fakta, yaitu keterkaitan Goldie Roger dan Monkey D. Luffy. Selain dari mereka berdua juga merupakan penyandang Namadi. Namun pada satu waktu ada zamannya juga Goldie Roger menggunakan topi jerami, sama seperti Luffy saat ini. Jadi dengan kondisi-kondisi seperti itu, sepertinya prediksi di masa depan yang akan dikatakan oleh Dr. Vegapunk adalah tentang siapa sosok selanjutnya yang berkemungkinan untuk sampai ke Pulau Laftel dan menjadi Raja Bajak Laut selanjutnya, yaitu sosok Monkey D. Luffy. Dan juga cukup berkemungkinan bahwa Dr. Vegapunk juga akan menyinggung tentang kekuatan Dewa Matahari Nika milik Luffy, juga dimiliki oleh sosok Joy Boy di abad 100 tahun kekosongan. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Silahkan tulis pendapat dan koreksi nakama semuanya di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.